Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Sri Susanti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Malang. Pada video saya kali ini berisi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada aksi nyata kali ini saya berisi tentang dua kegiatan yang saya lakukan, yaitu yang pertama, diseminasi modul 1.4 budaya positif kepada rekan di sekolah saya SD Negeri 2 Candirenggo, Kecamatan Singosari, dan pembuatan keyakinan kelas. Perubahan zaman yang semakin pesat di berbagai bidang mempengaruhi karakter anak. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap karakter anak, dikarenakan pembelajaran dilaksanakan secara online atau daring. Melalui modul budaya positif, pendidik diharapkan dapat memperbaiki karakter anak sehingga dapat terwujudnya profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah, kepala sekolah, guru, murid, serta orang tua dan juga lingkungan sekolah sekitar. Dengan diterapkannya budaya positif, diharapkan karakter siswa akan lebih baik sehingga profil pelajar Pancasila akan terwujud. Adapun tujuan aksi nyata budaya positif antara lain merubah paradigma atau mindset pendidikan oleh pendidik agar terwujudnya standar pendidikan nasional. Yang kedua, memberikan ruang atau kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya saat membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini dibuat atas kesadaran diri siswa sehingga tercipta motivasi intrinsik. Yang ketiga, yaitu mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, aksi nyata budaya positif yang saya lakukan didukung oleh ibu kepala sekolah, rekan guru, siswa, serta orang tua siswa. Dengan demikian, keyakinan kelas dapat diterapkan di tiap kelas sehingga pembelajaran di sekolah dapat berjalan lebih baik dengan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh siswa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Candirenggo, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 2 Candirenggo, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat.
Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga kalinya, ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, di mana setiap kegiatan saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya selalu mendapatkan support, mendapatkan dukungan, motivasi, sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan dan kegiatan dengan baik. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Harapan saya semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia, khususnya di lingkungan SD Negeri 2 Candirenggo. Dan juga harapan saya semoga kehadiran Bapak Ibu guru pada hari ini dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai pemaparan tentang budaya positif, perlu kiranya kita yel-yel agar semangat semua. Jadi saat saya mengucapkan squad Candi 2, Bapak Ibu mengucapkan semangat luar biasa, gitu ya. Squad Candi 2, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya yel-yel ini bukan slogan semata, bukan kata-kata manis semata. Ya. Menurut saya slogan semangat luar biasa memang benar-benar saya berada di lingkungan SD Negeri 2 Candirenggo ini merasakan semangat yang luar biasa, ya, lingkungan yang baik yang dapat mempengaruhi saya untuk melakukan kewajiban saya sebagai pendidik di SD Negeri 2 Candirenggo. Saya bisa improve, bisa menambah skill gitu ya, karena adanya dukungan itu tadi. Dan juga ada bukti nyata bahwa rekan kita sudah lulus pendidikan guru penggerak angkatan 5 Bu Dewi. Selamat untuk Bu Dewi. Sudah lulus, dan semoga di kegiatan-kegiatan saya mulai hari ini dan selanjutnya, jika ada kekurangan, ada yang kurang dari saya, mohon masukannya untuk saya. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai pemaparan tentang budaya positif bersama saya Anna Sri Susanti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Malang. Sebelum kita masuk ke materi ini, dari Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pahami tentang budaya positif? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pengertiannya, contohnya budaya positif. Kak Coba. Menurut pemikiran saya, yang dimaksud dengan budaya positif adalah menggali dari budaya yang mempunyai nilai-nilai yang bagus, yang bisa dijadikan sebagai contoh atau teladan. Jadi kalau berkaitan dengan positif, kebaikan-kebaikan yang nantinya akan bisa membawa anak-anak akan lebih, atau orang-orang Indonesia khususnya akan lebih baik lagi. Itu.
Ya, terima kasih Pak Joko. Jadi mengandung nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan, gitu ya Pak. Dan itu sangat penting di lingkungan sekolah kita. Adapun konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif ini meliputi perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia. Manusia di sini yang dimaksud bisa peserta didik itu sendiri, mulai dari usia dini, remaja, dewasa. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu guru pernah dan sedang kita lakukan saat ini dalam pembelajaran. Kita menggunakan metode pembelajaran yang berpusat kepada murid dan metode pembelajaran yang berpusat kepada guru. Dua itu ya, pernah dan masih kita lakukan itu. Nah, pertanyaannya pada masa kini, pada zaman now, dari kedua metode pembelajaran itu, metode menurut Bapak Ibu, metode apa yang cocok? Apakah yang berpusat kepada guru, apakah yang berpusat kepada murid atau student center? Pak Niko, kalau menurut Pak Niko, metode pembelajaran yang pas pada masa kini apa Pak? Terima kasih. Kalau menurut saya terpusat kepada anak didik, ya menurut saya itu Pak. Betul sekali Pak Niko, setuju. Jadi pada masa kini metode pendidikan yang pas untuk anak-anak yaitu student center atau pendidikan, metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau peserta didik. Pada metode ini menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana guru sifatnya menuntun, membantu sebagai fasilitator peserta didik agar mempunyai karakter yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila ini terdapat nilai-nilai kebajikan seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia artinya peserta didik yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mandiri artinya siswa dapat bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Bernalar kritis, di mana siswa mampu secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Berkebinekaan global artinya siswa mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, ya, tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi terhadap budaya lain. Gotong royong maksudnya ya kerjasama dengan sukarela, ya, ikhlas. Kemudian kreatif artinya siswa dapat memodifikasi atau bisa menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak.
dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu Guru? Baik. Selanjutnya konsep budaya positif yang kedua yaitu disiplin positif. Nah ini kata-kata disiplin positif ini bagi saya pribadi ini baru bagi saya baru tahu juga saat mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dalam budaya kita, budaya Indonesia, disiplin itu hubungannya dengan peraturan, dengan tata tertib, ya, kaku, bahkan bisa disamakan dengan hukuman. Namun yang dimaksud dengan disiplin positif ini jauh dari hukuman. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi diri, motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Tujuan dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk peserta didik yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik, tujuannya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi memiliki motivasi intrinsik, motivasi diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Menurut Ki Hajar Dewantara juga untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Begitu Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, konsep budaya positif yang ketiga yaitu adanya 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang yang memiliki motivasi ini, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan hal tersebut? Begitu. Jadi motivasi ini adalah motivasi yang terendah dari motivasi ketiga motivasi yang ada itu. Jadi motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang memiliki motivasi ini, dia akan bertanya, apa yang saya dapatkan jika saya melakukan hal tersebut? Nah, ini juga termasuk motivasi tingkat satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi Bapak Ibu Guru. Jadi sifatnya motivasi eksternal. Sedangkan yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang memiliki motivasi ketiga ini dia akan bertanya, saya akan menjadi apa kelak jika melakukan hal tersebut. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya sifatnya internal dari diri sendiri, bukan eksternal. Jadi harapan kita semua, anak didik kita memiliki motivasi yang ketiga. Ya. Konsep budaya positif selanjutnya yaitu adanya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival, mereka merasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, penguasaan atau power. Nah, bertahan hidup atau survival ini
hubungannya dengan secara psikologis, dan fisik, secara fisik. Jadi memenuhi sandang, pangan, papan, rasa aman, rasa nyaman, ya, kesehatan, gitu. Kemudian merasa diterima atau love and belonging, maksudnya adalah peserta didik itu atau kita sebagai manusia itu butuh bersosialisasi, butuh komunitas, kayak teman, keluarga, ya, seperti itu. Kemudian kebebasan, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia kita tuh perlu atau punya kebebasan. Kebebasan maksudnya adalah kesempatan untuk membuat pilihan. Ya, peserta didik bebas menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri. Kemudian peserta didik berani mencoba hal-hal yang baru, yang dimaksud kebebasan itu. Kemudian kesenangan atau fun. Kesenangan dapat diartikan sebagai belajar. Jadi belajar bisa diartikan senang, gitu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu guru kita sebagai pendidik jangan ragu-ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan di kelas, karena itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian penguasaan atau power, maksudnya adalah siswa sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya. Jika 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, ya, secara memadai, maka peserta didik, ya, siswa akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Namun kalau salah satunya atau beberapa tidak dimiliki oleh peserta didik, pastinya siswa akan merasa sedih, merasa tidak bahagia, seperti itu. Selanjutnya yaitu konsep budaya positif berikutnya, yaitu adanya 5 posisi kontrol restitusi. Jujur saya baru kenal juga yang namanya istilah restitusi, ya, dari pendidikan guru penggerak ini, ya. Awalnya nggak tahu menau apa maksudnya posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi meliputi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi yang dimaksud kontrol itu kita, pendidik, ya. Penghukum biasanya kalau ada anak yang berbuat kesalahan, penghukum itu kata-katanya cenderung sikapnya itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, ya, menghardik. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Oh ya, biasanya anak yang dihukum atau menerima hukuman itu akan merasa apa ya, dendam, ya. Jadi sifatnya agresif, cenderung agresif, apalagi anak zaman sekarang sifatnya agresif. Kemudian pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya itu kata-kata nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Hasilnya yang dirasakan anak pasti akan merasa bersalah, gitu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol berikutnya yaitu teman. Jadi guru memposisikan dirinya sebagai teman itu seperti kalau bicara itu nada suaranya ramah, akrab.
bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, hasilnya anak akan merasa senang pastinya, tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya anak itu akan selalu bergantung kepada guru itu. Gitu. Yang keempat yaitu pemantau. Pemantau itu kita bisa dikatakan sebagai pemantau jika kita menangani masalah itu kata-katanya, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Hasilnya ke anak itu merasa paham akan konsekuensi, akan sanksinya setelah melakukan kesalahan itu. Jadi lanjutnya manajer. Manajer bisa dikatakan seorang manajer jika guru itu saat melakukan atau saat mengatasi anak yang bermasalah itu dalam penyampaiannya itu nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, seperti itu. Hasilnya anak akan ngerti tanggung jawabnya, gitu. Jadi anak bisa mencari jalan keluar atas permasalahannya, tentunya dengan bantuan seorang guru. Nah, dari kelima posisi ini saya yang mana, termasuk yang mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, apakah manajer? Kalau saya pribadi, saya termasuk yang penghukum. Penghukum, pemantau. Nah, untuk selanjutnya dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya juga berusaha untuk bisa menjadi seorang manajer. Bapak Ibu guru setuju ya? Jadi setuju. Jadi dalam menangani masalah kedepannya kita harus seperti manajer. Jadi tidak menjadi seorang penghukum, menjadi seorang membuat anak itu merasa bersalah, tapi membuat anak yang salah itu menjadi kedepannya itu lebih sukses, gitu. Ya. Dari kelima ini memang sebaiknya kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Selanjutnya, Bapak Ibu guru, yaitu keyakinan kelas. Ya, ini adalah salah satu konsep selanjutnya budaya positif. Jadi yang dimaksud keyakinan kelas ini sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Maksudnya hendaknya tidak terlalu banyak itu keyakinan kelasnya itu membuatnya bahasanya, kata-katanya itu tidak terlalu banyak. Jadi mudah diingat, mudah dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang dibutuhkan warga kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan juara pendapat. Kemudian adanya koreksi keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, beberapa hari yang lalu saya membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan, namun menggunakan kata-kata yang positif. Kita hilangkan kata-kata negatif seperti dilarang, tidak boleh, kemudian jangan, jangan membuang sampah sembarangan. Kita ganti kalimatnya itu positif.
jagalah kebersihan. Nah, seperti itu. Nah, kemarin di kelas saya, di kelas 4B, saya membuat keyakinan kelas. Semua anak, dari 26 anak, saya bagi kertas, kemudian saya minta anak-anak membuat keyakinan kelas sesuai dengan yang dia mau. Ya, seperti kalau tidak boleh menyontek saat ulangan, itu di peraturan kelas ada. Tapi kita buat keyakinan kelas. Tidak seperti peraturan, jadi kita ganti kalimatnya tidak menyontek berarti jujur, seperti itu. Nah, setelah terkumpul dari 26 keyakinan kelas dari tiap-tiap anak, saya seleksi. Seleksi maksudnya kalau ada kata-kata yang sama seperti disiplin, jujur, itu saya ambil satu. Ini sebetulnya ada videonya, tapi saya tidak mencantumkan videonya di sini. Yaitu satu, dan akhirnya ketemu 6 keyakinan kelas di kelas saya, di kelas 4B. Di antaranya disiplin, jujur, kemudian rajin, saling menghormati, kemudian menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Mungkin kita bisa menerapkan keyakinan kelas ini di kelas kita masing-masing untuk kedepannya, ya. Jadi kesepakatan dibuat oleh anak-anak sendiri, keyakinan kelas berasal dari anak-anak sendiri. Tujuannya agar muncul itu tadi, motivasi diri, disiplin positif, disiplin yang berasal dari diri sendiri. Kita masuk ke konsep budaya positif yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita gunakan untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu Guru. Ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu ciri khususnya itu memberitahukan kepada peserta didik yang membuat salah bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar, hal yang manusiawi. Ya, dengan kata-kata seperti kalau saya kemarin Bu Ana juga pernah kok berbuat salah. Salah itu wajar, kayak gitu. Itu termasuk ciri menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi maksudnya mencari alasan mengapa anak itu berbuat salah. Jadi mengapa seperti terlambat, mengapa bangun kesiangan, mengapa terlambat mengumpulkan tugas. Seperti itu kalimatnya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan sudah membuat keyakinan kelas, ada 6 yang tadi, jujur, disiplin, dan apalagi tadi saling menghargai, kemudian ada tepat waktu dan lain-lain. Nah, menanyakan keyakinan kelas kepada anak yang melanggar ya. Dengan begitu harapannya anak itu bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Nah, kemarin kamu kenapa kok datang terlambat? Keyakinan kelas apa yang sudah kita buat kemarin, seperti itu.
anak itu pasti akan mengingat, akan menjawab, oh ya Bu, harus tepat waktu, disiplin. Nah, gitu. Jadi anak itu kita giring untuk menemukan solusi sendiri, seperti itu. Ya inilah kalau kita sebagai manajer pasti kita melalui 3 tahap ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Dengan begini budaya positif itu akan terbentuk. Jadi tidak sebagai penghukum, pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Saya kira Bapak Ibu Guru, ini adalah yang terakhir dari pemaparan saya, yaitu contoh penerapan segitiga restitusi. Mohon disimak Bapak Ibu Guru. kasih datang terlambat atau telat. Nah, menurut kasih terlambat termasuk perbuatan baik atau tidak? Kalau tidak baik, artinya kasih sudah berbuat salah. Orang berbuat salah itu wajar, ya. Tuhannya juga pernah berbuat salah. Nah, sekarang coba kasih ceritakan apa gambar ke sekolah hari ini. Karena kasih nonton TV dan main HP. Kemudian karena nonton TV, main HP, jadinya bangunnya kesiangan belum. Nah, kasih masih ingat nggak keyakinan kelas dan sikapnya bersama-sama di awal kelas 1 bahwa melaksanakan kewajiban adalah tanggung jawab. Ya, datang tepat waktu selain bersikap disiplin juga merupakan suatu tanggung jawab seperti siswa. Nah, sekarang apa yang kasih lakukan agar tidak terlambat? Tidur terlalu malam dan tidak main HP terlalu lama. Kalau tidak kesiangan, tidurnya itu jam berapa kira-kira? Jam 8. Ya sudah. Kalau itu kasih sudah tahu sekarang agar bangunnya tidak kesiangan harus tidur lebih awal. Ya, Tuhan yakin kasih bisa melakukannya. Ya sudah, sekarang kembali ke kelas. Baik, demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya tentang budaya positif. Mungkin ada masukan, ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Silakan. Masukan untuk saya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti dari awal sampai pemaparan tadi sampai selesai, yang mana menurut saya selama saya mengamati Bu Ana selaku guru penggerak, tidak hanya saya amati yang di perform ini tadi,
Tapi saya setiap hari memang pekerjaan saya keliling puter dari kelas 1 sampai kelas 6, demikiannya juga. Alhamdulillah apa yang disampaikan di pemaparan ini tadi tidak jauh dari keseharian yang dilaksanakan. Mudah-mudahan tidak hanya di perform ini dan dari guru penggerak saya begini, tidak, mudah-mudahan berkelanjutan dan membawa kebaikan untuk anak-anak didik kita dan membawa aura negatif, aura positif untuk teman-teman mengikuti langkah Bu Ana yang sudah lulus, Bu Dewi, supaya ada greget. Oh iya, ternyata memang di sana banyak sekali pembelajaran ilmu yang kita dapat. Alhamdulillah, maju terus, pantang menyerah, semangat, jaga kesehatan. Mungkin itu Bu Ana dan jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tuti yang selalu mendukung saya. Dari lulusan angkatan 5 Bu Dewi, mohon masukannya untuk saya ke depannya karena saya masih modul 1, perjalanan masih panjang. Jadi mohon nasihatnya, masukannya sebagai senior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan sehat ya Bu Ana, mungkin kita bersama-sama berjuang di sini. Berjuang untuk merubah dari paradigma apa yang mindset kita juga, bahwa pendidikan di Indonesia itu memang harus terus bergerak maju sesuai dengan perkembangan zaman tentunya. Mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ana tadi tentang budaya positif. Budaya positif itu jika kita terapkan pada anak-anak itu dampaknya luar biasa. Seperti kita ketahui, kemarin kita sudah menjalani pandemi yang sekian itu tentunya akan merubah pola pikir dan juga karakter dari anak-anak. Dengan kita menerapkan budaya positif, tentunya kita ingin ke depannya anak-anak akan lebih baik untuk karakternya. Seperti apa yang sudah dipaparkan Bu Ana di slide tadi, memang sangat luar biasa. Tentunya dengan keyakinan kelas yang kita terapkan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah apa yang diinginkan anak-anak di kelas tersebut supaya bisa mendukung pembelajaran yang kita ajarkan. Saya juga sudah menerapkan di kelas 1, ternyata di kelas rendah pun keyakinan kelas itu juga bisa kita terapkan. Jadi anak-anak itu tahu, berarti peraturan yang mereka terapkan, yang mereka istilahnya mereka diskusikan bersama bisa menjadikan sebuah aturan yang bisa mereka jalankan di kelas. Jadi istilahnya kelas tersebut akan semakin kondusif dan anak-anak merasa nyaman. Dan setelah nyaman, tentunya mereka bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh kita dan Bapak Ibu guru. Jadi mereka tentunya akan lebih kreatif lagi. Dan nanti mungkin saran yang bisa kita terapkan di kelas, tentunya setelah akhir pembelajaran alangkah baiknya jika kita menanyakan bagaimana perasaan mereka yang mereka lakukan setiap harinya di kelas. Mungkin di kelas 1 ada papan perasaan Bu Ana, mungkin bisa saya tunjukkan di belakang itu Bu Ana, itu ada sebuah papan perasaan. Jadi papan perasaan di situ ada sedih, marah, kemudian terkejut dan sebagainya. Kenapa kita perlu menanyakan perasaan anak-anak? Agar kita tahu apa sih yang mereka rasakan setiap harinya. Tentunya dengan kita mengetahui perasaan mereka, kita ke depannya bisa mengetahui, oh anak-anak ini mengharapkan seperti ini untuk pembelajaran. Jadi keyakinan kelas itu memang sangat luar biasa dampaknya jika kita terapkan betul-betul di kelas. Dan budaya positif ini tentunya akan sangat luar biasa dampaknya di lingkungan sekolah. Jadi untuk Bu Ana tetap semangat dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini. Untuk guru penggerak itu sebenarnya bukan momok Bu Ana. Itu adalah sebagai wadah ajang kita untuk
kita menyalurkan apa sih yang ingin kita rubah dalam pendidikan ini. Dan saya harapkan juga teman-teman di SD Negeri 2 Janirno ini semuanya ikut guru penggerak karena masih muda-muda semua. Jadi tetap semangat, kita selalu mendukung dan mensupport Bu Ana sampai nanti di akhir pendidikan guru penggerak. Dan tentunya kedepannya kita tidak berhenti sampai di sini, kita tetap terus berjuang untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan pesan support untuk saya dari Bu Tuti sebagai kepala sekolah, Bu Dewi sebagai lulusan guru penggerak di angkatan 5, Bapak Ibu guru semuanya. Semangat yang diberikan kepada saya sangat luar biasa. Benar-benar saya merasa tidak sendiri. Kalaupun seringkali ngeluh di di bibir saja. Pada intinya di dalam diri saya, dalam hati saya merasa semangat, terdorong ya karena perhatian semangat dari Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih yang tak terhingga. Demikian Bapak Ibu guru pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga kegiatan ini bermanfaat, berfaedah untuk kedepannya, dan semoga sekolah kita semakin maju, semakin berkualitas, semakin lebih lagi diakui oleh masyarakat, dipercaya oleh masyarakat untuk mencerdaskan putra-putrinya. Sekali lagi, yel-yel untuk kita ya Bapak Ibu guru ya. Squad Candi 2, semangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk. Duduk. Apa? Tadi pas pulangan banyak Kamel mencontek. Iya. Ya, Iya, Bu Kamel membawa rangkuman ulangan materi Rangkuman materi. Di mana? selembar kertas. Oh. Kalian tahu? Ya sudah. Nanti Kamel Bu Ana panggil ya. Terima kasih laporannya. Sudah, sekarang kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk Mel. Silakan duduk. Ya. Apakah Kamel tahu alasannya Kamel Bu Ana panggil saat ini? tidak Bu. Tadi ada beberapa temannya Kamel yang bilang ke Bu Ana, cerita ke Bu Ana kalau saat ulangan Kamel membawa selembar kertas. Apakah itu betul, Nak? Betul Bu. Apakah perbuatan itu benar? Tidak Bu. Nah, sekarang Kamel perbuatan itu termasuk perbuatan tidak jujur ya karena curang. Nah, itu merupakan kesalahan. Wajar, setiap orang itu pasti berbuat salah, pernah berbuat salah. Bu Ana juga pernah berbuat salah. Ya, saat ini karena Kamel sudah mencontek, tidak jujur, berbuat salah. Bu Ana ingin membantu Kamel mengatasi permasalahan ini agar Kamel tidak mengulanginya lagi. Sekarang coba Kamel cerita mengapa sampai mencontek. Tadi malam saya bermain HP Bu. Bermain. Saat saya ingin belajar, saya mengantuk. Oh begitu. Mengapa tidak belajar? Mengapa main HP? Berarti main HP-nya terlalu lama ini ya. Baiklah. Kalau begitu, Kamel masih ingat keyakinan kelas yang kita buat bahwa salah satunya adalah harus bersikap jujur
Nah, menurut Kamel, mencontek saat ulangan termasuk perbuatan jujur tidak? Tidak. Kalau Kamel sudah tahu mencontek itu perbuatan yang salah, tidak jujur, jadi apa yang harus dilakukan Kamel agar tidak mencontek lagi saat ulangan? Belajar dulu. Belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu apa? Berdoa. Berdoa dan harus Percaya. percaya diri. Nah, jadi Kamel harus mampu mengerjakan ulangan dengan jujur. Paham ya? Nah, coba diulangi. Apa yang harus dilakukan saat ujian? Jujur, berdoa, percaya diri, dan belajar sungguh-sungguh. Ya, 100 untuk Kamel. Jadi nggak mengulangi lagi ya. Ya sudah, sekarang kembali ke kelas. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membuat keyakinan kelas. Anak-anak tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas itu seperti peraturan, seperti kata tertib. Ya. Tapi keyakinan kelas ini kita buat bersama anak-anak, antara anak-anak sama Bu Ana sebagai wali kelas ya, atau juga berlaku untuk guru-guru yang lain. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya melatih anak-anak untuk bertanggung jawab. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita buat menggunakan kalimat positif anak-anak. Nanti ditulis di kertas ini. Nanti Bu Ana bagi satu-satu. Nah, contoh ya, kalimat positifnya itu seperti ini. Kalau peraturan yang ada di kelas kita itu biasanya menggunakan kata-kata dilarang mencontek saat ulangan. Nah, kita hilangkan kata-kata dilarang anak-anak. Kalau tidak boleh mencontek berarti sikapnya itu apa? Apa? Jujur. Jadi nanti tulis jujur. Atau yang lain, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Nah, kita hilangkan kata-kata tidak boleh. Pakai kalimat yang positif. Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, tulis membuang sampah pada tempatnya. Jadi kesepakatan kelas tuh apa sih yang dimau anak-anak untuk kelas kita? Itu loh anak-anak. Ya, menjaga kebersihan, disiplin. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Kita hilangkan kata-kata tidak boleh. Tertib, boleh, atau disiplin. Tidak boleh mengumpulkan PR terlambat. Kita hilangkan kata-kata tidak boleh. Bagaimana? Ya, waktu atau disiplin. Nah, paham ya anak ya? Jadi kita hilangkan kata dilarang, jangan, tidak boleh gitu ya. Pakai kata-kata yang positif. Sekarang Ibu Ana bagi ya. Silakan ditulis.
dipilih atau seleksi ya. Cadat sudah selesai? Ya. Sudah. yang sama. Nanti Bu Ana ambil ya. Di sini ada kata disiplin, ya, tertib, menghargai. Nah, ini menghargai, saling menghargai, bagus. Ya, siapa tadi yang menghargai? Ya, tertib, tepat waktu, ada tanggung jawab, ya, kemudian membuang sampah pada tempatnya, rajin. Rajin itu ya seperti apa namanya, mengerjakan tugas, ya, mengumpulkan tugas, ya, selalu mengerjakan tugas, membuang sampah pada tempatnya. Ini Mbak ambil ya, yang sama-sama Mbak ambil. Nah, ini masih ada kata-kata dilarang membuang sampah di taman. Sebetulnya bagus sih, tapi ada kata dilarang. Mbak ambil ya. Tertib, rajin, tepat waktu, jujur. Nah, siapa yang mau jujur tadi? Ya, disiplin. Iya. Nah, sekarang kita dapati kesepakatan kelas kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, nah 9 ini anak-anak harus kita, anak-anak dan Bu Ana, apa namanya, lakukan. Ya. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita sepakati. Ada disiplin, maksudnya datang tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Tertib, tertib ya. Saat masuk kelas harus baris dulu. Menghargai, saling menghargai, ya. Anak-anak saling menghargai, anak-anak sama guru saling menghargai. Kita sama-sama saling menghargai. Tepat waktu, tanggung jawab. Nah, kalau tanggung jawab ini, kalau salah harus mau minta maaf, tidak malu minta maaf, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian rajin membaca buku. Rajin, tadi sudah ada ya, rajin ya, warna ambil ya. Membuang sampah pada tempatnya, boleh rajin dan jujur. Nah, kalau jujur berarti kalau waktu ulangan tidak boleh, tidak boleh. Ya, nanti kita tempel, Bu Ana taruh di sana agar bisa kita baca, bisa kita ingat-ingat, bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya.
Iqbal dari kelas 4B. Nama saya Tirta dari kelas 4B. Nama saya Cici dari kelas 4B. Nama saya Tori dari kelas 4B. Nama saya Kamilia Luciana dari kelas 4B. Saya Fatir dari kelas 4B. Nama saya Kasih dari kelas 4B. Saya Zio dari kelas 4B. Nama saya Gentis dari kelas 4B. Saya Surya dari kelas 4B. Menarik, seru, menarik, senang sekali, menarik, sangat senang sekali, seru, seru, senang sekali. Agar dapat saling menghargai, agar selalu tertib, agar disiplin, agar dapat saling menghargai, agar saling disiplin, agar selalu tertib, agar dapat saling menghargai, agar selalu tertib, agar dapat saling